Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang titrasi asam basa untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Kami kelompok 1 beranggotakan yang pertama ada Asari Saja dengan NIM A251-22005, Tria Wulandari dengan NIM A251-22022, Arini Ramadhani dengan NIM A251-22028, Azara Apriliani Nurul Sajida dengan NIM A251-22050, dan Putri Ramadhani dengan NIM A251-22086. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan apa itu titrasi asam basa. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kekurangan dan kelebihan titrasi asam basa. Yang ketiga, peserta didik mampu menghitung konsentrasi melalui titrasi asam basa. Dan yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan cara kerja titrasi asam basa. Teori asam basa menurut Arrhenius bahwa asam adalah senyawa yang dalam air mampu menghasilkan ion hidroksida atau OH- dan basa berdasarkan pada ion OH- yang dilepaskan tersebut pada reaksi ionisasi basa, maka dibedakan menjadi dua macam, yaitu basa monohidrolik dan basa polihidroksi. Teori asam basa menurut Bronston-Lowry bahwa asam adalah senyawa yang bisa menyambung proton, yakni ion H+, ke senyawa atau zat lain. Sedangkan basa adalah senyawa yang bisa menerima proton, yakni ion H+, dari senyawa ataupun zat lain. Apa sih itu titrasi? Titrasi adalah suatu cara untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa dengan menggunakan larutan standar. Larutan standar merupakan larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Larutan standar merupakan asam atau basa yang diperlukan untuk menetapkan konsentrasi suatu larutan. Larutan standar asam diperlukan untuk menetapkan konsentrasi larutan basa, dan larutan basa diperlukan untuk menetapkan konsentrasi larutan asam. Contohnya itu seperti cuka merupakan asam lemah. Oleh karena itu diperlukan larutan standar basa kuat seperti NaOH dan lain-lain untuk mengetahui kebenaran kadarnya. Apa itu titrasi asam basa? Jadi, titrasi asam basa merupakan suatu proses penentuan kadar atau konsentrasi suatu larutan basa dengan larutan standar asam yang sudah diketahui konsentrasinya ataupun sebaliknya. Nah, proses titrasi dikenal dengan istilah titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Penambahan larutan standar dilakukan sampai mencapai titik ekivalen, yaitu suatu keadaan pada saat asam dan basa tepat habis bereaksi. Sebelum melakukan praktikum, pertama-tama kalibrasi alat yang akan digunakan. Buret dikalibrasi menggunakan larutan yang akan digunakan, yaitu larutan NaOH. Dengan cara memasukkan NaOH pada buret dan dikeluarkan melalui keran buret. Kemudian, jepit buret menggunakan klem. Isi buret dengan larutan NaOH sampai tanda batas. Pada larutan bening, tanda batas dilihat dengan cekungan pada larutan. Masukkan larutan HCl pada Erlenmeyer. Sebelum melakukan titrasi, tambahkan 3 tetes indikator PP, kemudian titrasi dengan NaOH sambil dihomogenkan. Titrasi dihentikan apabila sudah tercapai titik ekivalen, ditandai dengan perubahan warna menjadi merah muda. Kemudian, catat berapa volume NaOH yang digunakan. Pada animasi ini, titrasi yang akan kita bahas adalah titrasi asam basa. Asam yang digunakan adalah HCl yang merupakan asam kuat, dan basa yang digunakan adalah NaOH yang merupakan basa kuat. Larutan HCl sebagai titrat, yaitu zat yang akan ditentukan konsentrasinya, sehingga ditempatkan di dalam Erlenmeyer. Selanjutnya indikator PP ditambahkan beberapa tetes ke dalam Erlenmeyer. Larutan NaOH dimasukkan ke dalam buret yang disebut sebagai titran karena konsentrasinya telah diketahui. Titrasi dihentikan ketika terjadi perubahan warna pada titrat menjadi berwarna pink. Perubahan warna ini dinamakan dengan titik akhir titrasi atau titik ekivalen, yang merupakan titik ketika asam dan basa bercampur dan telah menjadi satu dalam keadaan setimbang. Perubahan warna pada titik akhir terjadi karena ketika ditambahkan ion OH-, maka keseimbangan reaktif pada struktur fenolphthalate akan bergeser ke arah kanan, yang menyebabkan jumlah struktur yang dapat membentuk warna merah muda lebih banyak.